Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Apa yang akan Yang Mulia lakukan? Sekarang ada puluhan ribu bahan obat di sini. Apakah harus dimurnikan sekaligus? Bagaimana ini mungkin? Jelas, teknik alkimia Suyen tampaknya telah melampaui imajinasi semua orang di setiap langkahnya. Bagaimanapun kekuatan jiwa sebagian besar alkemis yang berada di sini berada di alam suci. Meski begitu, mereka sudah dianggap sebagai sosok tingkat jenius. Meskipun ada beberapa alkemis papan atas yang kekuatan jiwanya telah menembus level yang sama dengan Suyen. Awalnya mereka tidak terlalu peduli dengan Suyen. Lagi pula mereka juga alkemis papan atas. Namun setelah Suyen mulai melakukan pemurnian obat, para praktisi alkemis terbaik yang telah belajar secara otodidak ini tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri satu demi satu. Dan sebuah kilatan cahaya emas keluar dari mata mereka. Karena meskipun nyala api yang mereka miliki juga dapat dianggap sebagai api di langit dan di bumi. Dan kekuatannya juga sangat mencengangkan. Tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nyala api Suyen. Kali ini banyak bahan obat yang sedang dimurnikan, dan dengan begitu banyak bahan obat yang seharusnya membutuhkan banyak waktu untuk dimurnikan, namun sekarang telah meleleh dan mekar dalam sekejap. Apakah masih ada api 3 warna di antara langit dan bumi? Tidak. Nyala api 3 warna ini bukan satu api, melainkan terdiri dari 3 nyala api. Hitam, putih, dan ungu. Rumor mengatakan bahwa Yang Mulia bereinkarnasi dengan hati yang berapi-api. Jika demikian, menurut catatan di buku-buku kuno, warna ungu adalah api abadi, yang warna putih adalah bayan, dan yang warna hitam adalah api kesadaran iblis. Segera beberapa alkemis mengenali nyala api yang sedang dimainkan Suyen saat ini. Itu adalah api terkuat yang terkenal di dunia dan diwariskan selama berabad-abad. Meskipun semua alkemis mendambakannya, tetapi mereka semua tahu bahwa alkemis biasa mungkin tidak bisa memiliki api seperti itu. Karena untuk mendapatkannya tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga peluang langka. Pada saat ini, saat Suyen memurnikan obat mujarab, itu tampak seperti pertunjukan besar bagi mereka. Karena teknik pemurnian obatnya sangat halus, sehingga hanya dapat digambarkan sebagai pencapaian puncak. Setelah beberapa saat, ramuan dalam nyala api mengeluarkan aroma yang kuat. Segera Suyen mulai memurnikan ramuan yang meningkatkan kekuatan jiwa dan meningkatkan kualitasnya menjadi ramuan dewa. Pada saat ini, seruan terdengar satu demi satu di pavilion pemurnian obat selalu sangat sunyi. Tapi sekarang, berisik dan mendidih seperti rumah lelang. Menarik banyak orang kuat dari alam dewa kuno untuk menonton, sehingga ada semakin banyak orang di pavilion pemurnian obat. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak dapat memahami dengan mata mereka, tapi mereka dapat merasakan sedikit tekanan dan gelombang panas yang berasal dari nyala api 3 warna Suyen. Sehingga semua orang memandang Suyen dengan ekspresi kagum. Pada saat ini, Suyen mengangkat bibirnya terus-menerus karena pemurniannya akan menjadi semakin sulit setiap saat. Bagaimanapun, obat ini tidak memiliki resep, tetapi itu diciptakan untuk mengurangi kesalahan. Karena dengan kemampuan Suyen saat ini, dia sangat akrab dengan bahan obat dari langit dan bumi. Jadi tingkat ramuan seperti itu tidak menjadi masalah bagi Suyen. Hanya saja itu akan membutuhkan tenaga dan waktu untuk memurnikannya. Namun agar Langtian dapat menerobos ke jiwa alam suci setelah menelannya, Suyen akan mencoba yang terbaik untuk mempraktekkan pil ini dengan sempurna. Saat melihat retakan muncul pada obat mujarab, jika mereka sudah lama menyerah atau hanya menyesal kekurangan, metode Suyen justru sebaliknya. Setelah setiap kali obat mujarab mencapai batasnya, pemurnian obat tersebut tidak berhenti tetapi terus berjalan. Dan semuanya melihat bahwa ramuan di dasar nyala api akhirnya telah dimurnikan lebih dari selusin kali. Dan dimurnikan menjadi ramuan dewa yang terlihat seperti kaca. Bahkan sepertinya mengandung cahaya bintang. Kemudian pelan melayang di depan Suyen.
Dengan sedikit lamban jubah lengan Xiaoyan, ramuan ajaib yang dimurnikan Xiaoyan tiba-tiba terbang ke langit. Dan Lang Tian pun mengerti, dia segera membuka mulutnya dan langsung menelannya. Tiba-tiba kekuatan obat yang kuat segera menyapu seluruh tubuh Lang Tian. Merasakan itu, Lang Tian langsung menggunakan kekuatan darah agungnya sendiri untuk mengalir ke tubuhnya. Kemudian, gelombang sisa kekuatan dari efek obat mujarab tiba-tiba meledak dari tubuh Lang Tian. Sehingga mata semua orang tertuju pada Xiaoyan dan Lang Tian. Sesaat kemudian, Lang Tian menengadah ke langit dan meraung marah. Tiba-tiba dia membuka matanya. Pada saat yang sama, rambut dan janggutnya yang awalnya putih tiba-tiba menjadi hitam dan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan kerutan di wajahnya bahkan langsung menghilang. Dalam sekejap, Lang Tian berubah dari seorang laki tua menjadi seorang pemuda dan seluruh tubuhnya tampak energi kembali. Bersinar dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Tuan muda, saya telah membuat terobosan. Terima kasih atas bantuan Anda. Sekarang semua kondisi lemah di tubuh saya hilang. Bahkan energi dan darah saya semakin melimpah. Jadi saya bisa membuat ramuan dengan baik lagi. Kata Lang Tian dengan gembira. Dia sangat bahagia seperti anak kecil. Karena untuk menerobos ke jiwa alam suci selalu menjadi sakit hatinya. Untungnya, setelah Xiaoyan melihat masalahnya dan dia membantunya memurnikan pil untuk menerobos, sehingga sumber penderitaan Lang Tian dapat dipulihkan. Ditambah dengan menambahkan energi dan darah dari darah Yuan Shen, tubuh Lang Tian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri dan memberi Lang Tian beberapa instruksi sebelum dia berjalan pergi. Kemudian Lang Tian memasuki ruang alkimia lagi dan terus berlatih alkimia dalam pengasingan. Karena baginya alkimia adalah yang terpenting. Seolah-olah alkimia lebih dari segalanya dan inilah makna hidup Lang Tian. Pada saat yang sama, di area lain alam dewa kuno yang didominasi oleh gunung berapi. Bahkan seluruh tanahnya juga seperti gunung besi. Di udara sejauh mata memandang terdapat ribuan bahtera besar dan beberapa reruntuhan dewa kekosongan Taisu yang sebelumnya dijarah dari sisa perang. Dan mereka juga dapat dilihat di antara bahtera. Pada saat ini sebuah sosok dalam pelangi panjang menyapu dari ujung kemudian melayang di udara. Setelah berhenti sosok itu melihat sekeliling. Jelas sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan. Siapa yang berani memasuki di area terlarang ini? Tiba-tiba sebuah suara terdengar begitu Xiaoyan mendekat. Jelas suara itu berasal dari penjaga yang datang untuk memblokir Xiaoyan. Apakah Ding Yue ada di sini? Xiaoyan berkata dengan lembut, bahkan dia tidak marah. Karena semakin baik penjaga ini, semakin aman Ding Yue. Nona Ding Yue tidak punya waktu untuk menerima tamu, kata penjaga itu dengan tegas. Jadi Xiaoyan segera berkata, tolong beritahu Ding Yue, saya Xiaoyan ada di sini untuk menemuinya. Jelas Xiaoyan mengatakan ini dengan sengaja. Nona Ding Yue berkata bahwa dia tidak ada yang akan bertemu Anda. Lagi pula Anda tidak membawa izin dari ratu. Sambil berbicara, sudut mulut kedua penjaga sedikit terangkat, terlihat sangat bangga. Saya mungkin tidak membawa izin dari ratu, tapi saya pasti akan memberitahunya. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah mengatakan ini, sedikit tekanan yang kuat tiba-tiba menyebar yang membuat ekspresi kedua penjaga itu berubah. Setelah beberapa saat, Ding Yue tiba-tiba muncul dengan jubah besar compang-camping. Namun ada sebuah senyuman di wajah yang cantik. Tuan muda, Anda kembali tanpa memberitahu saya. Sambil berbicara, Ding Yue menepuk bahu Xiaoyan dengan sepenuh hati begitu dia mendekat. Bukankah mereka sudah memberitahu Anda? Xiaoyan berkata dengan marah. Iya, memang ada pemberitahuan. Hanya saja saya akhir-akhir ini terlalu sibuk. Tapi saya dengar ada kesuksesan besar di bawah kepemimpinan Anda, sehingga Sensi dapat mengusir semua serangga dari Taisu ini. Ding Yue tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya, lalu segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, itu adalah keuntungan bagi kita. Karena kita bisa mendapatkan banyak produk teknologi Minghe dari Taisu yang sudah dalam perjalanan kembali.
Ding Yue tampak sangat senang. Bagaimanapun teknik Ming Hue Taishu jauh di depan para dewa di dunia sensi. Karena meskipun sensi tidak perlu bergantung pada baju besi dan teknologi Ming He, seperti halnya Taishu dalam pertempuran. Meskipun para dewa bisa bertarung tanpa menggunakan teknologi Ming He, tetapi akan lebih baik para dewa bisa menggunakannya. Karena jika Anda bisa menguasai teknologi Ming He dan setelah para dewa bisa memahaminya dan memproduksi massal untuk digunakan para dewa, dan jika perang skala penuh dilancarkan oleh kedua belah pihak, maka korban jiwa bisa dikurangi sampai batas tertentu. Jadi dalam jangka panjang, apa yang dilakukan Ding Yue sangatlah penting. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.